Biasa. Kalau si panas. Jalan di tempat, jalan di tempat. Balik dari Sabang gemilangan. Saya menggunakan pendekatan angka yang diberikan oleh fasilitator nasional ketika di UTS. Apa sih pendekatan angka itu? Pendekatan angka adalah pendekatan dalam BK yang digunakan untuk membantu peserta didik belajar dari pengalaman secara aktif, reflektif, konseptual, dan aplikatif. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap peserta didik mengalami pengalaman hidup yang dapat dijadikan sumber belajar untuk memahami diri, mengembangkan potensi, dan memperbaiki perilaku. Jadi dalam teknik pendekatan ARKA ini mengajak siswa lebih ke menjelaskan pengalaman pribadi, jadi tidak terlalu banyak menjelaskan materi. Apa saja sih pendekatan ARKA itu? Yang pertama ada aktivasi, yang kedua refleksi, yang ketiga K-nya konseptualisasi, yang keempat ada aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep pembelajaran self, karena saya mengambil materinya yaitu kelola emosi. Konsep pembelajaran SEL yaitu Social Emotional Learning, proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat, dan bertanggung jawab. Saya menerapkan metode ARKA dengan materi kelola emosi di kelas 7B karena setelah yang saya dapatkan ya di kelas 7 itu anak-anaknya lebih sering tidak bisa mengelola emosi. Ini untuk aktivitasnya ini dari hasil saya ke kelas. Aktivitasnya memberikan pernyataan pemantik tentang emosi, kemudian menggambarkan emosi di sticky note, mengasih tahu terlebih dahulu jenis-jenis emosi melalui gambar emoticon yang sudah di print, kemudian mana emosi yang cocok pada hari ini untuk diri kalian. Kemudian saya disuruh menggambarkan di sticky note tersebut, kemudian saya disuruh menempelkan setelah menggambar di papan tulis. Kemudian refleksinya mengajak siswa merefleksikan emosi yang dialami dengan menceritakan pengalaman mereka mengenai perasaan yang dialami. Kemudian ini dikonseptualisasi, saya menjelaskan tentang pengertian emosi, jenis-jenis emosi, dampak emosi, kemudian bagaimana cara mengendalikan emosi dengan konsep dinosaurus. Jadi di dalam otak kita itu ada neokortex, limbik, dan reptil. Neokortex bisa diibaratkan sebagai pawang, limbik sebagai bunglon, kemudian reptilia yaitu reptil. Ini contohnya ya, pawang atau neokortex. Jadi contohnya seperti ini. Kita itu
Diibaratkan otak kita itu sebagai jari kita tangan. Ketika pawang kan ini diibaratkan sebagai pawang seperti ini, maka di situ perasaan kita terkendali dengan aman. Nah, pada mode ini kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Jika pawang kendali hilang, maka berarti seperti ini ya. Ini mode yang tidak terlalu aman. Maka bunglon mengambil alih kendali perasaan, akan mengambil alih kendali. Jika bunglon hilang kendali, maka dinosaurus yang menguasai. Berarti ini diibaratkan dinosaurus itu emosi. Di sini ada contoh dinosaurus versus dinosaurus. Jadi dari video tersebut terlihat ya antara pertengkaran seorang guru dan seorang siswa. Di sana terjadi emosi yang kedua-duanya meledak-meledak, yaitu diibaratkan dua-duanya dinosaurus yang terjadi adu mulut, saling membentak. Kemudian yang selanjutnya ada pawang versus dinosaurus. Sudah terlihat ya dari videonya, yang satu jadi pawang, yang satu jadi dinosaurus. Yang dinosaurus anak yang kecilnya, yang pawang yang besarnya. Dia itu mencoba meredam, berarti dia itu tidak ikut emosi ya. Mencoba meredam adiknya untuk tenang, tidak emosi. Tapi ketika emosi, kita itu harus jadi minimal jadi pawang ya, bukan menjadi dinosaurus. Jadi lebih bisa meredam atau mengatasi emosinya. Untuk teknik yang terakhirnya ada A atau aplikasi. Saya mengajak siswa untuk menjelaskan atau memaparkan pengalaman mengenai emosi. Di depan teman-temannya. Untuk aplikasinya ya, menjelaskan emosinya di depan kelasnya, terus kemudian bagaimana dia bisa mengelola atau menghadapi emosi tersebut. Kemudian yang aplikasinya yang kedua, siswa diminta berkelompok. Setiap kelompok 3 orang diberi tugas untuk bermain peran atau role play. Dan merefleksikan lagi kepada siswa mengenai pembelajaran pada hari ini dan membagikan LKPD. Kemudian tadi setelah melaksanakan kegiatan di kelas menggunakan teknik pendekatan ARKA, hasil dari layanan bimbingan klasikal mengenai emosi tersebut. Sebelumnya saya melakukan asesmen terlebih dahulu menggunakan instrumen kompetensi komponen yang tadi sel yang ada 5. Dari hasil asesmen tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan siswa tentang emosi terlihat kurang. Kemudian setelah melakukan layanan yang tadi menggunakan ARKA, jadi siswa itu lebih diajak bermain atau
praktek, jadi tidak terlalu banyak menjelaskan menjelaskan materi. Kemudian setelah hasilnya, kemudian saya melakukan asesmen lagi menggunakan instrumen yang tadi. Ternyata setelah diberikan materi yang tadi, siswa mengalami perubahan kenaikan dari perubahan perilaku yang tadi di tes melalui asesmen. Kemudian dapat terlihat juga di hasil LKPD yang telah saya berikan kepada siswa, menunjukkan hasil pemahaman siswa terhadap pembelajaran sosial emosional ini. Ini yang terakhir, merancang kelas bernuansa sel. Jadi saya minta bantuannya untuk seluruh wali kelas untuk membuat papan emosi atau roda emosi atau cuaca emosi yang contohnya seperti di sini. Mungkin di Google juga banyak ya. Jadi setiap kelas itu minimal punya satu roda emosi atau papan emosi. Jadi di sini di papan emosi ini digambarkan beberapa emosi menggunakan emoticon atau boleh menggunakan gambar lain tetapi yang berkaitan dengan emosi. Alhamdulillah sudah ke kesimpulan. Pada kesimpulannya yaitu pembelajaran sosial emosional membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan mengenali diri, mengelola emosi, berempati, berinteraksi positif, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Melalui proses ini, siswa menjadi lebih percaya diri, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, sehingga mendukung keberhasilan belajar serta kehidupan yang seimbang dan harmonis. Mungkin pemaparan dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf dengan kekurangan dari kata-kata atau dari pemahaman materi. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kurti yang telah menyampaikan best practice-nya, artinya dengan melalui pengalaman-pengalaman di kelas ya, yang survei lah gitu. Yang pada kesimpulannya adalah kita sebagai guru, sebagai orang tua harus pandai-pandai mengelola emosi atau yang disebut dengan kecerdasan emosi. Kita harus cerdas menghadapi anak di rumah juga, Bu. Sama saja kita ya. Atau di sekolah lebih banyak lagi, atau apalagi di sekolah itu anak orang lain yang penerimaannya mungkin tidak menerima dengan apa yang kita aturan, padahal sudah aturan seperti itu. Terima kasih sekali lagi ke hatur nuhun Bu Tuti. Tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.